Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para wartawan dan juga para narasumber yang tengah hadir dalam acara Media Talk yang sudah sangat rutin ya kita lakukan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap 2 minggu sekali dalam 1 bulan ini. Dan kami dari pihak Kementerian PPPA ini mengadakan Media Talk kembali dengan tema peta jalan pelindungan anak di ranah daring. Nah, saat ini kami sudah bersama dengan ketiga narasumber yang nantinya akan memaparkan data-data terkait dengan peta jalan pelindungan anak di ranah daring. Yang pertama dari pihak Kementerian PPPA ada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Pak Nahar. Selamat siang Pak ya, bersama dengan di sini, dan juga Program Manager Expat Indonesia Andi Ardian. Selamat siang, kabar baik ya Pak? Selamat siang Mbak. Ya, terakhir ada ya perancang peraturan perundang-undangan ahli muda Kementerian Kominfo Mbak Saryati Dinar yang hadir melalui Zoom pada siang hari ini. Selamat siang Mbak Sari. Selamat siang Bu. Selamat siang, baik. Kabar baik ya Bu? Baik sekali Bu. Oke, baik, itu tadi ketiga narasumber kami di Media Talk yang akan berlangsung siang ini. Dan seperti kita ketahui ya pemirsa dan juga para wartawan yang hadir pada hari ini, Indonesia ini termasuk dari 10 negara teratas dengan kasus berbagai jenis kekerasan seksual secara daring. Kemudian juga sepanjang 2023 ini sebanyak 2% dari anak-anak pengguna internet di Indonesia menjadi sasaran eksploitasi seksual dan juga pelecehan secara daring. Nah, untuk mengulas kembali data-data tersebut, kemudian saat ini perkembangan untuk peta jalan dari peraturan presiden mengenai perlindungan anak di ranah daring ini seperti apa sih? Kita akan mulai pertama dari Pak Nahar, Deputi Pelindungan Khusus Anak. Silakan Pak Nahar. Ya, terima kasih. Saya pertama tentu ingin mengantarkan ya tentang kebijakan pelindungan anak di ranah dalam jaringan, di ranah daring. Tentu ini berkaitan dengan tugas-tugas kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, plus karena ini berkaitan dengan dua hal, perlindungan anak dan tentu ini ada kaitannya juga dengan kewenangan-kewenangan di bidang lain. Ya, salah satu diantaranya adalah tentu Kominfo. Nanti Bu Sari akan menambahkan. Prinsip pertama tentu yang harus kita sepakati, pahami bersama bahwa kita memiliki data bahwa penduduk Indonesia itu kan sepertiga penduduk itu usianya anak gitu ya. Jadi usia anak itu tentu dengan berbagai catatan dan diantaranya adalah soal kerentanan yang dihadapi oleh anak-anak gitu ya. Dan tentu di sisi lain juga bahwa kebutuhan perlindungan anak berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan khusus ini menjadi fokus kita gitu. Lanjut. Ya, kalau dilihat dari lanjut. Iya. Ya, banyak tantangan tentu ya dari jumlah penduduk berusia anak, lalu kemudian dari upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap anak gitu ya, termasuk yang bersumber dari dampak yang tidak kita perkirakan di perkembangan teknologi gitu. Ini kemudian juga kita pemerintah terus berupaya gitu ya, berupaya untuk melengkapi berbagai regulasi berdasarkan kebutuhan dan
Dan setiap regulasi tentu bermula dari kebutuhan-kebutuhan di lapangan. Jadi tantangan-tantangan misalnya bahwa menghapus kekerasan itu banyak faktor, minimal ada 4 faktor dominan gitu ya. Jadi seringkali ada budaya-budaya permisif gitu ya yang membiasakan bahwa kekerasan itu boleh dilakukan. Tayangan-tayangan yang kadang di budaya tertentu itu sudah masuk tidak boleh, tetapi bagi sebagian komunitas masih dianggap boleh. Jadi ini beberapa faktor pendorongnya tentu banyak. Belum lagi ketika misalnya dari sepertiga itu kalau anak-anak ini menghadapi masalah, maka tantangan lainnya adalah soal bagaimana ketika masalah itu muncul, kecolongan, lalu kemudian mengupayakannya gitu ya. Dan ini tentu sistem penanganannya juga harus disiapkan. Lalu kemudian yang ketiga tentu tantangannya adalah soal kebiasaan masyarakat kita ya, dari mulai keluarga, masyarakat yang membiasakan misalnya hubungan antara orang tua, keluarga dengan anak itu mengalami beberapa pergeseran misalnya, dan ini juga berdampak kepada nantinya ujung-ujungnya adalah tentang kesulitan-kesulitan kita menghapus gitu ya, menekan, menurunkan angka-angka kekerasan terhadap anak. Ditambah lagi faktor pemicunya adalah yang bersumber dari perkembangan teknologi, dan faktor teknologi ini jadi menyebabkan modus-modus kekerasan terhadap anak ini semakin variatif. Dan ini yang kemudian menjadi tantangan kita itu cara mencegahnya dan cara menanganinya. Meskipun tadi catatannya adalah kita memiliki tantangan, ada tingkat kesulitan, tetapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Karena dari perkembangan data yang dimiliki KPPA misalnya, prevalensinya turun. Tapi begitu didorong agar masyarakat berani melapor, maka tingkat pelaporannya naik gitu ya. Jadi ini data yang kami selalu compare gitu ya. Nah ini artinya bahwa menurun itu tentu dengan intervensi tertentu yang dibuat oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat. Tapi naiknya pelaporan itu juga didorong karena misalnya banyak program yang mensosialisasikan tentang lebih penting melapor ketimbang tidak melapor gitu ya. Nah aspek-aspek ini yang menjadi pertimbangan ini. Lanjut. Nah dari beberapa data yang kita miliki tentu bicara soal internet, tentu ya tadi ya. Nah kita sekarang masuk ke persoalan internet. Jadi internet itu ada plus minusnya lah gitu ya. Internet itu membuat mudah gitu ya dalam hal-hal tertentu, misalnya soal belajar, soal berselancar ya, mengeksplorasi dunia lebih luas, lalu kemudian lebih banyak kesempatan juga mengembangkan diri. Banyak yang belajar secara otodidak dari internet gitu ya, bahkan ada yang bahasa Inggrisnya bagus belajar dari internet gitu ya, dan lain-lain, termasuk juga sarana hiburan yang kemudian juga ini yang mendorong beberapa platform juga menerbitkan beberapa pilihan game gitu ya, secara online gitu ya. Nah ini positif gitu ya, tetapi juga harus diantisipasi hal-hal yang tidak kita harapkan. Nah ini lanjut. Nah ini berkaitan dengan perkembangan informasi teknologi itu membuat anak rentan gitu ya, memiliki kerentanan. Jadi tergantung ya lingkungan, kan kita prinsipnya bahwa lingkungan anak itu harus ramah gitu ya, dari mulai lingkungan keluarga, termasuk pilihan-pilihan lingkungan lainnya di masyarakat dan lain-lain, termasuk lingkungan di dunia maya gitu ya. Jadi kasus-kasus yang di dunia maya itu kan banyak, misalnya soal cyberbullying gitu ya, lalu kemudian juga ada eksploitasi
seksual online, ada istilah grooming, sexting gitu ya, live streaming gitu ya. Dan ini muncul sedemikian rupa sehingga kita awal-awal terlalu dikagetkan gitu ya. Pelakunya ada di dalam penjara tapi korbannya banyak gitu. Korbannya banyak, terjadi dikendalikan lewat jaringan daring gitu ya. Dan kecanduan menjadi bagian dari yang harus diantisipasi karena awalnya biasa tapi kemudian kecanduan, lalu kemudian terjadilah beberapa yang kita temukan ya di Cirebon gara-gara HP-nya dijual, lalu kemudian ini jadi tantrum dan lain-lain. Jadi ini beberapa langkah. Belum urusan pornografi gitu ya. Dan ini menjadi tantangan kita untuk terus mengantisipasi dampak-dampak buruk dari perkembangan teknologi dan informasi. Lanjut. Nah ini angkanya. Jadi dari angka yang ada usia 13-18 tahun itu ini 98,20% pengguna internet. Nanti bisa diupdate oleh Kominfo juga. Jadi posisinya tinggi gitu ya di indeks literasi digital di 2023, jadi di 3,65. Data lainnya, lanjut. Data lainnya, nah ini juga dari persentase anak yang pernah mengakses internet. Jadi terus meningkat gitu ya dari sejak 2018 sampai 2022. Ini data dari Susenas gitu ya, 2022. Lanjut, ini data dari survei yang kita lakukan. Di data ini 2 dari 100 anak laki-laki dan 4 dari 100 anak perempuan ini di kota dan di pedesaan itu mengalami kekerasan seksual non kontak ya sepanjang hidupnya. Jadi ini situasi yang dihadapi oleh
apalagi dengan artificial intelligence misalnya, kita bisa menggunakan avatar, bisa menggunakan filter segala macam yang itu akhirnya bisa saja menyamar menjadi siapapun. Nah ini tambah lagi ini salah satu yang paling sering kecolongan adalah perkembangan teknologi digital yang sangat signifikan, tapi perkembangan hukum itu cukup lambat. Karena prosesnya memang dalam proses hukum itu kan membutuhkan analisa, kemudian kajian, kemudian harus ada kesepakatan dari legislatif, baru itu bisa diketok gitu, dan itu dijalankan, dan itu juga butuh proses sosialisasi dan segala macam. Sementara teknologi digital hari ini keluar teknologinya gitu atau aplikasi baru, bulan depan itu sudah booming. Nah itu kita satu contoh dulu ya, pernah ada aplikasi live streaming yang sempat heboh gitu ya 2017 karena saking hebohnya akhirnya Kominfo sempat mewanti-wanti gitu, kalau nggak punya kantor di Indonesia nggak boleh operasi. Nah kan gitu, karena ternyata ada banyak permasalahan waktu itu. Itu satu contoh teknologi yang begitu berkembang tapi bisa cepat untuk digunakan oleh masyarakat. Dan tambah lagi teknologi yang banyak sekali digunakan oleh pelaku-pelaku kejahatan, khususnya kejahatan seksual anak, itu banyak sekali memanfaatkan celah-celah aplikatif teknologi yang sangat spesifik. Ya, kalau dulu the onion router, proxy gitu ya, atau darknet itu ya kalau dalam konteks pergerakan kemanusiaan itu memang sangat berguna untuk kita bisa berkomunikasi dengan aman gitu. Supaya ya mohon maaf ya Pak, supaya tidak dipantau oleh pemerintah. Kan dulu kan begitu ya, pola gerakan waktu itu adalah bagaimana bisa aman dalam berkomunikasi. Nah, tapi itu juga ternyata membawa peluang di mana ternyata Tor, proxy dan darknet itu digunakan pelaku juga. Jadi ada beberapa aplikasi-aplikasi. Saat ini kalau kita mau melihat itu sudah banyak pendistribusian konten pornografi, misalnya itu nggak lagi pakai CD. Kalau dulu kan sempat 2014-15 tuh masih pakai CD gitu ya, pakai compact disc gitu. Sekarang nggak, cukup orang kirim melalui link dan itu tersimpan di cloud. Gitu. Dan itu ada banyak sekali distribusinya. Gitu. Nah ini beberapa hal, bahkan penggunaan pembayaran dan segala macam yang memfasilitasi kejahatan seksual anak itu juga muncul di dalamnya. Nah, bicara soal resiko teknologi ini, masyarakat ekonomi dunia itu sempat memetakan ya, dari mulai resiko anak terpapar dengan konten, anak terpapar dengan perilaku-perilaku yang ada di internet, anak terpapar dengan kontak atau berkomunikasi dengan orang, atau anak dijadikan sebagai objek komersil, konsumen. Gitu. Ini gambaran sebenarnya beberapa resiko yang itu ternyata saling juga ada resiko yang lintas sektor di mana perkembangan teknologi saat ini sudah sangat muncul ya. Nah, resiko-resiko ini sebenarnya salah satu yang menjadi concern kami adalah konteks pornografi. Tadi kalau Bu Saryati sempat menyampaikan ada 9.000 ya. Tadi kalau nggak salah saya mungkin kalau salah mungkin bisa dilihat diputar ininya. Tapi dari 2016 kalau nggak salah tadi sampai 2024 ya. Ya kalau memang data itu berarti cukup bagus gitu. Tapi selama ini memang kita nggak pernah mendapatkan data itu. Bahkan waktu kemarin dalam kajian untuk menyusun Perpres Peta Jalan itu kita juga kesulitan mencari data. Jadi pornografi anak itu ada berapa gitu. Karena kalau transparansi report yang ada di aduan konten Kominfo itu tidak menyebutkan jumlah yang tepat seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Saryati gitu. Nah, tapi pada prinsipnya konteks saya cuma ingin menyebutkan bahwa kalau bicara perlindungan anak salah satu yang mungkin menjadi concern masyarakat kita adalah pornografi ya. Betul kan ya? Ya Pak ya. Nah, tapi ada perbedaan yang sangat signifikan antara pornografi dengan pornografi anak. Ini yang sebenarnya kenapa kita perlu memilahkan konten pornografi dengan pornografi anak. Di PPT saya menuliskan pornografi anak coret. Jadi sebenarnya kita tidak menggunakan term pornografi anak meskipun di undang-undang kita masih menggunakan pornografi Pak. Tapi kalau di internasional itu tidak lagi menggunakan kata pornografi anak tapi materi kekerasan seksual pada anak.
Karena konten ini bukan konten pornografi sebenarnya, tapi bukti kejahatan. Bukti anak di grooming, dimintain kontennya, bukti anak dipaksa untuk mengirimkan kontennya, bukti anak ditipu untuk mengirimkan konten-konten seksualnya gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah, atau bukti anak misalnya divideokan tanpa dia sadarin atau dipaksa, itu sebenarnya adalah bukti kejahatan. Jadi ini yang sangat memilahkan banyak hal. Kenapa ini penting? Karena sebenarnya ketika kita bicara soal memutus pornografi di Indonesia, kalau kita mulai dari anak, itu bisa kita katakan 70% masalah pornografi akan selesai. Karena di Indonesia konten pornografi dengan pornografi anak itu masih bercampur baur. Meskipun sekarang sudah mulai ada yang sedikit hati-hati gitu ya. Tapi prinsipnya hampir semua itu bercampur baur. Jadi kalau kita concern di isu penghapusan untuk materi kekerasan seksual pada anak, mudah-mudahan pornografi sebenarnya bisa lebih baik ditanganin gitu ya. Makanya kalau tadi Bu Saryati sempat Kominfo punya data terpilah soal penanganan pornografi anak, ini satu hal yang baik gitu. Kita pengen lihat lebih jauh sebenarnya seperti apa yang bisa dilakukan untuk ke depan ya. Karena kita melihat masih banyak distribusi di platform-platform sosial media dan masih banyak dan sangat mudah sekali didapatin gitu ya. Terkait dengan ini sebenarnya ada situasi di konteks global yang mungkin hanya ini gambaran saja di global, tapi ini membawa kekhawatiran kita juga karena bicara soal dunia internet bukan cuma di Indonesia, tapi semua masyarakat dunia menghadapi ini. Jadi kepolisian internasional atau Interpol itu sempat dan punya desk khusus ya untuk konteks penanganan terkait dengan kekerasan seksual anak yang di online atau kejahatan seksual anak di online. Ini mereka mengidentifikasi hampir setiap tahun itu jumlah pelaku itu bertambah 1.000 orang. Dan korbannya itu bertambah sekitar 3.000-an orang setiap tahun gitu. Ini bisa dilihat dalam beberapa tahun. Ini kebetulan karena saya sering presentasi, jadi saya coba update terus ya, dari ini kelihatan gitu datanya. Dari data-data ini sebenarnya itu membuktikan bahwa anak-anak memang sangat rentan di dunia daring. Gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri seperti apa? Nah, ini kebetulan ada satu lembaga namanya NCMEC yang mereka menerima laporan dari platform-platform digital yang karena memang punya kewajiban mandatori melaporkan. Nah, saya nggak tahu nih apakah PSE, tata kelola PSE kita di Indonesia, Kominfo berani mewajibkan atau mandatori report gitu ya kepada PSE untuk melaporkan kalau mereka mendapati konten seksual anak terdistribusi di platform digital mereka. Karena sebenarnya platform sosial media ini sudah melaporkan ke lembaga NCMEC. Jadi sebenarnya kalau Indonesia mewajibkan itu nggak ada masalah juga karena mereka sudah punya datanya, tinggal kasih aja ke Indonesia. Ini gambarannya, kebetulan NCMEC ini karena berbasis Amerika, jadi dia mewajibkan semua perusahaan berbasis Amerika itu untuk melaporkan setiap insiden yang terjadi di internet, apakah itu pengiriman gambar, upaya orang untuk melakukan grooming ke anak, ajakan orang untuk melakukan seksual dengan anak gitu ya, upaya-upaya pengiriman gambar, pemaksaan atau live streaming yang terpantau di platform digital itu dilaporkan, dan Indonesia itu menempatin peringkat yang lumayan banyak ya, 1,9 juta insiden di internet yang tercatat di tahun 2023. Ini gambaran saja bahwa situasi kita itu perlu menjadi concern. Nah, dari konteks ini sebenarnya ini data KPAI saya belum update ya, tapi setidaknya dari data KPAI ini menunjukkan bahwa selain anak yang menjadi korban, juga anak kita rentan menjadi pelaku, gitu. Rentan menjadi pelaku. Dan ini sebenarnya ini tadi Pak Nahar juga sudah menyampaikan soal data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2021, itu 2 dari 100 anak laki-laki dan 4 dari 100 anak perempuan mengalami kekerasan seksual non kontak, di mana ini sebenarnya non kontak ini ya secara daring gitu ya, konteksnya adalah kekerasan seksual. Apakah mereka diajak nonton konten pornografi, dikirimin gambar, mengalami pemerasan seksual dan segala macam. Nah, konteks anak yang menjadi pelaku ini kebetulan tahun 2017 dulu sempat dengan Kemensos, Ekpat melakukan sebuah penelitian terkait dengan anak-anak yang terlibat dalam
kejahatan seksual gitu ya, anak yang menjadi pelaku itu ternyata mereka melakukan kekerasan seksual kepada anak itu karena pengaruh pornografi. Jadi karena mereka menonton pornografi, akhirnya mereka terpicu 43%, dan sekitar 33% itu karena terpengaruh teman sebaya. Jadi intervensi pendekatan kita untuk memutus konten pornografi dan mendorong peran anak-anak ya, pendidik itu sangat penting ya, khususnya untuk membawa upaya perlindungan anak. Dan ada yang mungkin perlu diperhatikan adalah 10% anak korban itu ternyata dalam riset ini menjadi pelaku. 10%-nya ketika mereka tidak mendapatkan dukungan psikososial, tidak mendapatkan konseling yang baik, akhirnya mereka rentan untuk menjadi pelaku. Dan di sini terbukti 10% dari anak-anak itu mengalami pengalaman pernah menjadi korban ya sebelumnya. Nah, kenapa di internet kita harus menaruh konsen khusus terkait dengan konten negatif khususnya pornografi? Karena ini bisa menjadi sebuah siklus yang tidak akan pernah putus kalau kita tidak mengambil tindakan memutus ke arah sana ya, lompat ke arah sini. Dari mulai kepemilikan konten pornografi, anak-anak direkrut untuk mengirimkan gambar, kemudian anak-anak ada yang terlibat dalam konteks prostitusi, ada produksi material pornografi anak, distribusi dan jual beli. Ini semua menjadi siklus yang bisa dikatakan nggak pernah putus. Bisnis pornografi anak ini bisnis yang sangat menguntungkan karena mereka cukup menyimpan dalam cloud, bisa dijual kapanpun, direproduksi ulang gitu ya, dan nggak pernah habis. Kalau narkoba kan kita harus beli barangnya, kalau barangnya habis terjual harus cari lagi, dapetin lagi. Tapi kalau ini bisa akan bertambah terus dia setiap waktu karena dia mengumpulkan terus koleksi-koleksi itu. Jadi kita nggak bisa anggap sepele ketika menanganin sebuah kasus kalau kasusnya cuma hanya 100 gambar kok yang didistribusikan, enggak. Tapi sebenarnya 100 gambar itu ya bisa jadi itu ada 100 anak yang menjadi korban di sana. Satu hal yang menarik, kebetulan ECPAT bekerja sama dengan Internet Watch Foundation. Ini sebuah portal pelaporan hampir sama seperti yang NCMEC tadi ya. Tapi ini basisnya di UK. Berdasarkan dari laporan pengguna internet yang mendapati konten-konten seksual anak di internet dan melaporkan ke portal pelaporan report IWF ini, itu didapatin ada sekitar 897 aduan yang masuk. Ketika diperiksa, itu ada sekitar 204 yang memang itu laporannya terbukti adalah materi kekerasan seksual anak. Nah yang menarik nih Pak, sebenarnya dari laporan itu 11 laporan itu ternyata di hosting di Indonesia. Jadi server-server kita itu sudah ada nih setidaknya 11 laporan ini yang menunjukkan bahwa di Indonesia sudah ada yang menyimpan konten-konten pornografi anak. Ini mungkin perlu menjadi perhatian serius dari Kominfo supaya Indonesia itu tidak menjadi tempat penyimpanan konten pornografi anak ya. Harapannya tidak gitu. Jadi ini yang akan sangat signifikan kalau kita bisa melakukan tindakan. Nah, khususnya di tadi Pak Nahar juga sudah menyampaikan kita punya Sapa 129, kita punya aduan konten.id, kita punya patrolisiber.id. Tapi yang mungkin menjadi pertanyaan apakah pelaporan ini bisa diakses dengan mudah oleh anak-anak, ramah anak gitu ya. Terus kemudian apakah ada data terpilah? Tadi kebetulan kalau Bu Saryati sudah menyampaikan ada data terpilah terkait dengan konten-konten pornografi anak, konten negatif, konten kekerasan anak, itu mungkin akan sangat lebih baik. Satu hal lagi, di internasional ini juga menjadi satu hal yang sebenarnya kita dorong di peta jalan Pak Nahar ya. Di peta jalan itu kita mendorong upaya untuk bagaimana kita bisa berkontribusi untuk memutus konten-konten pornografi anak atau materi kekerasan seksual anak itu melalui mekanisme di internasional dengan sharing database untuk konten kekerasan seksual anak. Tapi ini tentu akan membutuhkan upaya yang lebih konkret karena kita harus punya hotline yang punya standar dengan penerapan teknologi foto DNA gitu ya. Yang ini sebenarnya belum teraplikasi di Indonesia. Nah kalau Kominfo bisa melakukan ini akan sangat baik sekali dan ini memerlukan kerjasama selain Kominfo juga dengan penegak hukum karena konten-konten itu akan diproses gitu ya secara digital dan data ini ya sebenarnya yang coding datanya itu yang akan di-sharekan bukan konten
video atau gambarnya yang didistribusikan. Karena itu akan membantu pihak Interpol untuk mengirimkan ini lagi ke platform-platform digital sehingga ada mekanisme pemutusan konten itu secara otomatis gitu. Jadi ini mekanisme sistem yang di internasional sebenarnya kita perlu terapin gitu. Nah, dengan begitu sebenarnya kita bisa berkontribusi banyak ya. Tapi ini masih menjadi harapan, sebenarnya masih menjadi usulan di Perpres Peta Jalan. Mudah-mudahan itu bisa terwujud ya. Karena tentunya ini akan menjadi salah satu yang sangat membantu. Ini beberapa hal teknologi yang sebenarnya bisa kita lakukan. Jadi Indonesia harus punya hotline pelaporan sendiri untuk konten-konten seksual anak ataupun kasus-kasus untuk kekerasan anak yang di online, gitu ya. Secara spesifik karena ada upaya yang berbeda, gitu. Kalau untuk konten anak secara seksual yang terdistribusi itu ada penanganan yang lebih serius terkait dengan teknologi, gitu ya. Untuk bagaimana memutus konten-konten tersebut tidak terdistribusi ulang gitu. Jadi itu ada teknologi yang sebenarnya tadi saya sempat sebutkan yang foto DNA tadi. Terus nah ini mandatory report, kalau misalnya memungkinkan PSE itu mestinya punya mandatory report ke Kominfo kah atau ke masyarakat atau ke pemerintah kita ya. Karena itu salah satu yang sangat membantu. Karena kalau di internasional sudah ada mekanismenya, sudah ada dan bisa dijalankan mereka, tinggal kita tarik aja sebenarnya datanya. Gitu. Tapi juga ada regulasi-regulasi lain yang juga sangat membantu. Jadi sebuah teknologi nggak bisa terpisah. Jadi kalau di internasional ya Bapak Ibu, ini kebetulan salah satu juga yang kita harapkan di Perpres Peta Jalan itu penerapan teknologi ini beriring dengan kebijakan-kebijakan yang lain. Seperti misalnya kalau kita sudah punya hotline, kita punya mekanisme database materi kekerasan seksual pada anak, plus registrasi pelaku kejahatan seksual pada anak. Nah ini penting karena data ini bisa akan sinkron dengan PPATK misalnya, kemudian karena bisa menelusurin jual beli konten-konten pornografi anak ya. Terus kemudian ketika berpergian ke luar negeri, kita juga sering mendapatkan, itu bukan yellow notice tapi green notice sebenarnya. Green notice itu laporan dari Interpol kalau misalnya ada warga negara asing yang pernah menjadi pelaku kejahatan seksual pada anak itu datang ke Indonesia. Nah itu kontennya Mbak. Jadi ini beberapa hal yang sebenarnya teknologi itu tidak bisa hanya diselesaikan dari satu pihak, tapi sebenarnya ada kebutuhan-kebutuhan yang lain juga yang harus disinkronkan. Nah dari hal ini sebenarnya peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan yang sudah disusun, itu kita mencoba untuk, kebetulan saya juga ikut terlibat dalam diskusi-diskusi, jadi sebenarnya cukup banyak komprehensif, tapi sebenarnya agak sedikit lambat prosesnya karena seringkali tidak menjadi concern di kementerian lembaga. Jadi kalau ngumpulin itu nggak pernah 100% datang gitu, paling 30% dari kementerian lembaga, sehingga berulang kita tanya lagi. Tapi artinya sebenarnya ini masih menjadi komitmen besar bagaimana isu perlindungan anak khususnya di ranah dalam jaringan itu harus menjadi concern utama gitu ya, karena mungkin belum menjadi concern karena itu tadi salah satunya belum ada regulasi. Jadi dengan adanya regulasi Perpres Peta Jalan ini harapannya nanti setiap kementerian lembaga sudah lebih mengenal apa yang harus dilakukan, situasi-situasi apa yang harus direspon, dan bagaimana bisa berkolaborasi untuk bersama dalam upaya perlindungan anak di ranah dalam jaringan. Mungkin itu Mbak sedikit hal dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Andi atas paparannya. Tepuk tangan dulu, mungkin udah pada ngantuk semua ya. Ya, tadi sudah dipaparkan juga ya oleh Bu Sari, kemudian juga dengan Pak Andi, ada banyak data tadi yang disampaikan ya oleh beberapa narasumber yang ada di sini. Kemudian juga memang tadi dibutuhkan pengaturan usia gitu ya Pak Nahar ya, terkait di ranah daring juga. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Andi mengenai beberapa usulan Bu Sari untuk nantinya bisa diadopsi di pemerintah Indonesia ini. Nah, untuk saat ini kami akan langsung menuju ke diskusi tanya jawab dengan para media. Mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Oke, Mas Ivan dulu satu, atau ada yang lain? Dah, satu dulu ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Nahar, Pak Andi, dan rekan-rekan kami media semuanya. Menyambung NCMEC tadi Pak Andi ya, beberapa hari lalu Menko Polhukam menyampaikan bahwa ada 5,5 juta anak Indonesia yang menjadi korban pornografi dan kejahatan cyber ini, mulai dari tingkat PAUD sampai dengan SMA ya, dan tentunya ini mengkhawatirkan ya Pak. Yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu ke Pak Nahar. Pak Nahar, mungkin bisa dipertegas kembali Pak Nahar, seperti apa sih upaya dan tindakan dari Kementerian PPPA dalam menyikapi masalah ini Pak Nahar? Dan juga apa yang harus dilakukan orang tua dalam memproteksi anaknya dari kejahatan di ruang digital ini Pak Nahar? Terima kasih Pak Nahar dan Pak Andi. Itu aja dulu deh. Sebelumnya boleh ralat dulu ya Mbak? Boleh, oke. Jadi data NCMEC itu Mas bukan korban. Oh, bukan. Jadi 5,5 juta itu bukan korban tapi insiden. Insiden. Jadi apa yang misalnya di internet, seperti tadi yang saya sampaikan, ada ajakan nih orang untuk ajakan seksual anak di internet, itu kedetek sama platform digital itu dilaporkan. Atau dilaporkan oleh masyarakat ke platform digital mengambil aksi untuk kemudian men-take down ataupun melaporkan itu ke NCMEC. Jadi tapi bukan benar ya 5,5 juta. Ya, tadi datanya sebenarnya itu dalam 5 tahun terakhir. Itu untuk Indonesia. Jadi bukan korbannya, tapi sebenarnya insiden yang terjadi yang tercatat gitu oleh platform digital. Gitu. Oke. Mungkin itu ralat supaya enggak wah korbannya sampai 5 juta. Tapi bisa jadi memang segitu korbannya gitu ya Pak ya? Memang atau bisa jadi lebih banyak atau bisa lebih sedikit gitu ya? Kalau data dari Senaper ya Pak, 2 dari 100, coba bayangin anak Indonesia ada berapa ya, bisa dihitung kira-kiranya gitu. Siap, baik. Ayo kemudian Oke, itu aja Pak Nahar ya, terlebih dahulu. Iya, Bang Ipan, tadi soal upaya ya, tentu upayanya itu harus komprehensif gitu ya. Dan seperti apa yang tadi kami paparkan, tentu soal kewaspadaan di anak, orang tua, dan tentu nanti kelengkapannya adalah masyarakat dan pemerintah gitu ya. Kunci utamanya di satu soal anak diberikan pengetahuan gitu ya. Lalu kemudian keterampilan juga untuk memastikan bahwa apa yang dia lakukan itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tapi itu kuncinya nanti di orang tua. Bagaimana cara orang tua memberikan pemahaman, lalu kemudian pendidikan ya, cara mengasuh ke anak-anak, salah didik, salah asuh bisa dibiarkan tuh. Maksudnya baik ngasih gadget yang bagus, paket yang unlimited gitu ya, nggak taunya itu dimanfaatin sama orang lain kan gitu ya. Jadi 4 pilar itu harus berkolaborasi. Satu, anaknya sendiri harus diberikan pemahaman, lalu kemudian orang tuanya, lalu kemudian tadi masyarakat dan pemerintah daerah. Belum lagi bicara soal dampak yang tadi ke kesehatan mental gitu ya. Kesehatan mental itu maksudnya sih baik gitu ya. Asik juga nih main gadget, tapi tidak terduga bahwa itu ngepek ke kondisi kejiwaan, kondisi kesehatan mental orang gitu ya. Bahkan tadi kan dicontohkan orang tuanya asik sendiri, anaknya juga asik sendiri kan gitu ya. Ada secara fisik ada di samping orang tua gitu. Tapi sesungguhnya dia mengalami penelantaran kan itu ya. Jadi ini juga harus diwaspadai. Oleh karena itu maka upayanya harus terintegrasi gitu ya. Anaknya dipastikan kan ada hari internet aman ya, safer internet. Itu juga sosialisasi dan penyadaran ke masyarakat luas. Lalu kemudian juga soal digital parenting gitu ya. Jadi itu juga mengajarkan bagaimana mengasuh anak di era digital. Demikian juga nanti masyarakat kan gitu. Kadang-kadang kita juga ketika masyarakat tidak punya kepedulian itu, tidak punya pengetahuan dan keterampilan untuk mengkaitkan persoalan anak dengan tadi kecanggihan atau penyalahgunaan teknologi, itu bisa kecolongan tuh di titik-titik. Nggak taunya kita kan kadang-kadang suka tidak tersadarkan. Kirain di sini aman-aman saja, ternyata pelaku kekerasan seksual tadi yang digambarkan Bang Andi bisa saja ada di mana saja gitu. Nah yang terakhir itu sebetulnya kemampuan pemerintah di seluruh wilayah Indonesia untuk mengantisipasi kalau
ini sudah tadi kan di data Simpon itu ada dua jenis ya, jenis data. Satu jumlah kasus dan jumlah korban. Nah kalau seandainya hal-hal yang terkait dengan dunia digital lalu kemudian berdampak kepada korban kepada anak yang menjadi korban, itu harus juga punya cara untuk menangani dengan 4 prinsip tadi kan. Ditangani harus cepat, kalau nggak cepat nanti ini hari ini aja misalnya kita dapat laporan bahwa ada anak hilang diajak oleh teman di medsosnya, nggak ketemu juga, belum ketemu gitu. Nah ini kan harus diwaspadai kan gitu ya. Belum kalau ketemu misalnya, kan kita kalau belum ketemu kan bisa macam-macam kan, dampak ya spekulasinya kan, bisa anak ini bisa masih hidup tapi kemudian diapain gitu ya. Yang kita cegah kan jangan sampai nggak ada tapi nggak ada secara ya artinya meninggal dan segala macam. Kita berharap ya itu bisa dilakukan upaya pencegahan. Jadi 4 pilar tadi harus disiapkan. Program ke anaknya juga harus gitu ya, orang tuanya juga harus, lalu kemudian ke masyarakat termasuk di kesiapan pemerintah. Beberapa program diantaranya ada internet aman untuk anak, lalu kemudian hero-hero itu ya Project Hero gitu ya, lalu kemudian Aman Warrior gitu ya, lalu kemudian juga ada beberapa program yang terus dikembangkan dan ini kita akan juga kawal karena nanti menjadi kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya, dan dikontrol nanti dengan kebijakan kabupaten kota layak anak, karena beberapa instrumen indikator di kabupaten kota layak anak juga memastikan bahwa itu bisa dicegah, tetapi kalau misalnya sudah terjadi datanya terekam. Nah kalau yang tadi Bang Andi sampaikan datanya nggak terekam, kan bisa repot. Untuk merumuskan kebijakan dan memberikan penanganannya jadi nggak clear, mau fokus di mana, datanya nggak ada. Ini untung Bu Sari tadi sudah menyampaikan juga beberapa data sehingga nanti ini akan mempermudah kita memetakan kebutuhan kegiatannya. Demikian Pak Aipan. Baik Pak Andi, ada tambahan mungkin? Oke, baik. Bu Sari mungkin ada tambahan sedikit terkait NCMEC ya, laporan NCMEC yang ada di Indonesia begitu terkait tadi dari anak dari PAUD sampai SD ya Pak Ivan? Ya. SMA, PAUD sampai SMA. Mungkin ada tambahan Bu Sari? Sepertinya sudah komprehensif ya Bu yang disampaikan oleh Pak Deputi. Tapi yang kita sudah tangani tadi yang sudah kita sampaikan itu ya sekitar 9.000 sekian, itu dari tahun 2013 sampai tahun 2024. Jadi memang pemerintah dalam hal ini Kominfo itu sudah berupaya berdasarkan laporan dari masyarakat itu memberikan penanganan terhadap konten pornografi anak ataupun kekerasan anak. Jadi memang kita juga terbatasi oleh kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan juga peraturan perundang-undangan turunannya. Jadi memang partisipasi masyarakat dan juga KL, KPPPA juga ikut terlibat itu untuk memberikan aduan gitu. Jadi kalau kita sudah lihat konten negatif di internet, di website, di Twitter, di aplikasi lainnya, itu kita juga harus punya kesadaran untuk mereport gitu. Jadi nggak cuma kita lihat, oh ya kita tahu tuh di mana namanya, di TikTok banyak konten pornografi gitu, tapi kemudian kita tidak mengambil langkah gitu untuk setidaknya sedikit saja untuk klik report gitu. Jadi kita tidak bertindak sebagai pemerintah, tapi juga sebagai individu yang memiliki kesadaran bahwa ini konten pornografi, karena memang anak juga sekarang itu hampir seluruh anak sebenarnya sudah terhubung atau terakses ke internet, ke HP. Jadi memang melalui RPP tata kelola itu sebagai
peran pemerintah untuk memfasilitasi pencegahan juga ya Bu ya. Itu kita juga dalam RPP tersebut kita juga sudah memberikan kewajiban nanti kepada PSE untuk membuat laporan tahunan. Jadi tapi ini masih dalam pembahasan ya Bu ya. Jadi saya belum bisa bilang fix gitu untuk formnya karena memang belum ditandatangani ya, tapi konsep dari pemerintah dari Kominfo bersama PAK itu sudah ada gitu. Jadi nanti setiap PSE itu bisa memberikan laporan seperti tadi yang diminta oleh Bapak Pak Andi Ardian ya. Tuh. Jadi mungkin beberapa yang sebenarnya apa yang disampaikan oleh izin Pak Deputi dan juga Pak Andi dari Ekspat itu sepertinya sudah ada kolaborasi ya di semua hal gitu terkait penanganan konten pornografi anak dan juga untuk anak yang lebih Indonesia yang lebih baik gitu. Tapi memang apa namanya perlu ada peningkatan atau improvisasi ataupun apa namanya karena memang kalau dunia internet itu satu dibendung di kiri di kanannya nanti jebol gitu. Jadi memang ini perlu partisipasi dari 4 pilar yang telah disampaikan oleh Pak Deputi. Begitu, Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Sari atas paparan tadi. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya dari teman-teman media? Satu lagi? Oke, Pak Gufron. Izin Pak Nahar, Pak Andi. Hari ini saya saksikan sendiri waktu saya jemput anak saya di sekolah. Itu anak-anak SD, kumpulan anak SD sedang menonton pornografi. Mereka ketawa-tawa. Yang jadi perhatian saya, anak itu tanya, pada kenal nggak ini? Kan? Itu bahkan jadi bahan bulian anak-anak yang ada di film itu. Yang saya tanya itu antisipasinya PPA sendiri untuk mencegah itu gimana Pak? Yang kedua, anak-anak potensial ini kan calon-calon penerus bangsa. Jejak digital itu tidak mudah dihilangkan. Kalau mereka berprestasi jadi pejabat, ada yang suka sama dia pasti akan dikeluarkan digitalisasi dia. Apa ada tuntutan untuk yang menyimpan data digital mereka? Tuntutannya seperti apa Pak? Ketegasan negara seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Menarik ya Pak, karena kayaknya nggak cuma anak SD, anak SMP, anak SMA juga pada nonton-nonton yang kurang baik gitu Pak. Gimana nih Pak tanggapannya? Ya ini repot tadi, jejak digital kan gitu ya. Lalu kemudian anak ini misalnya punya potensi, pinter apa segala macam. Suatu ketika mau diseleksi jadi pejabat tertentu, general manager misalnya kan, suruh memimpin satu divisi di perusahaan gitu. Lalu kemudian ada salah satu syarat, ditelusuri kan riwayatnya. Kan jadi masalah kan ya itu ya. Nah ini, jadi 2 hal tadi. Yang pertama tentu kembali lagi soal pentingnya kita mencegah dan menangani kekerasan. Coba bayangin kalau yang dia gunjingin itu antara anak-anak itu ternyata di videonya itu adalah temennya sendiri. Iya kan? Ngambil misalnya di toilet sekolah atau di mana kan gitu. Nah kalau ketahuan di antara teman-teman itu pasti korbannya dibully dong. Nah sekarang kadang-kadang yang jadi masalah, udah jadi korban lagi, udah dibully, suruh keluar sekolah lagi. Karena nanti soal wibawa sekolah, soal wibawa tempat dia berada. Apalagi kalau sudah kejadian gitu ya, daripada membiarkan anak ini di sini, padahal udah tahu dia korban, lalu kemudian dia menjadi korban kedua, harus keluar. Belum tentu misalnya dapat tempat lagi. Tapi kalau nggak tempat lagi yang hak pendidikannya kan jadi bermasalah. Makanya ini pentingnya kita melakukan upaya-upaya pencegahan. Dan sesungguhnya kalau di satuan pendidikan kan Pak Mendikbudristek kan sudah buat terakhir kan dengan Permendikbudristek 46 ya 2023 gitu ya. Di situ diatur sedemikian rupa dengan kewajiban-kewajibannya. Tetapi kemudian yang tadi prinsip bahwa tidak boleh melakukan bully itu sudah diatur.
tidak boleh menstigma dan segala macam. Belum tentu semua anak, belum tentu semua orang bisa melakukan itu. Kadang-kadang ada yang senang membuli. Nah ini bahaya. Yang senang membuli itu karena ketidaktahuan bahwa membuli itu berdampak, gitu, berdampak. Nah inilah yang kemudian juga harus ada upaya-upaya bahwa bebas stigma, tidak mendiskriminasi, dampak dari misalnya kejahatan-kejahatan yang seperti tadi itu juga harus diwaspadai. Jangan sampai nanti sekali lagi udah jadi korban, dapat korban yang lainnya, sudah jadi korban tadi pornografi misalnya, sudah jadi korban eksploitasi misalnya, lalu kemudian juga tidak sekolah lagi, udah korbannya berlipat-lipat kan gitu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah soal bagaimana cara misalnya ketika anak ini harus berhadapan dengan hukum kan tadi ya, kan ada mekanismenya kan. Jadi nanti tentu penanganannya kan kita kalau anak dengan anak dengan korbannya anak maupun anak sebagai saksi dan lain-lain kan tentu kita punya undang-undang SPPA. Jadi nanti dengan menggunakan sistem peradilan pidana anak itu kita akan dilakukan. Jadi banyak dampaknya tadi yang disampaikan Bu Sari, Pak Andi gitu ya. Lalu kemudian yang kita gambarkan tadi ini yang banyak kaitannya. Jadi yang terkait dengan ranah daring itu bukan hanya soal pornografi. Begitu misalnya Kominfo buat klasifikasi game, ada 3 unsur yang harus diwaspadai. Nggak boleh judi, nggak boleh pornografi, nggak boleh tadi yang melanggar peraturan perundang-undangan. Itu sudah diatur sedemikian rupa gitu ya. Lalu kemudian juga ada larangan-larangan lain, termasuk tadi yang saya sebut bahwa sekarang ketika sudah masuk ranah tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk kekerasan berbasis elektronik, itu juga nanti penanganannya punya pola sendiri. Jadi memang tadi satu peraturan dengan peraturan yang lain berkaitan, maka ketika ditanya upayanya apa, ya tadi sebetulnya rumusnya dicegah lebih baik ketimbang sudah jadi korban gitu. Karena kalau sudah jadi korban itu biayanya mahal. Nggak tahu nanti cost analisisnya itu bisa dibayangkan ketika anak sudah menjadi korban itu biaya pemulihan, biaya rehabilitasinya itu sesungguhnya mahal. Kalau itu nggak dilakukan, makanya banyak kasus yang tadinya jadi korban, kemudian hari jadi pelaku. Itu sekali lagi rumusnya tadi, pemulihannya nggak tuntas, nggak berkualitas, lalu kemudian itu menjadi bibit yang tadinya korban menjadi pelaku. Ini yang catatan saya. Gitu. Oke. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Nahar. Pak Andi mungkin ada catatan sendiri, mungkin laporan-laporan terkait hal-hal seperti ini juga gitu ya, banyak. Sedikit, ya? berarti sebenarnya data angka tadi nggak diperlukan lagi ya Pak, karena sudah dilihat sendiri ya. Ditemukan secara langsung, artinya itu kan betul-betul data real yang di masyarakat kita bahwa kita menghadapi situasi ini. Bahkan dulu seingat saya pernah ada diskusi di Kemensos itu Pak, 2018 atau 2019 itu sangat sulit mencari responden anak yang betul-betul netral dari keterpaparan konten pornografi. Sehingga risetnya waktu itu tidak dipublish karena tidak ada data acuannya gitu loh Pak, apa sih data N-nya, N0-nya gitu loh. Itu salah satu. Jadi nah ini sebenarnya menjadi PR semua pihak ya. Dari mulai Kemendikbud juga mesti, karena dengan adanya Permendikbud yang baru itu salah satu upaya kita memang harus bisa lebih kuat ya untuk masuk ke ranah anak-anak khususnya yang sekolah dasar. Dan yang menjadi concern kami adalah sebenarnya itu kenapa pentingnya untuk memprioritaskan konteks pornografi anak yang menjadikan sebagai objek pornografi. Karena kalau tadi kan prosesnya anak-anak yang melihat konten itu ya Pak, ya. Terus kemudian soal jejak digital mereka. Tapi ada dari pengalaman yang kami dapatkan, kasus-kasus yang terjadi, justru konten-konten ini dipakai untuk merusak pikiran anak sehingga mereka seolah-olah berada dalam situasi yang wajar karena melihat anak-anak yang lain dalam konten itu sudah melakukan aktivitas itu. Jadi konten ini dijadikan sebagai materi pembelajaran untuk mencuci otak oleh pelaku-pelaku yang pedofil tadi ya. Nah kalau untuk anak SD mungkin ya kalau dalam konteks hukum kita kan di bawah 12 tahun bebas dari hukum. Artinya konteksnya tidak dipidana tapi tetap ada proses
restoratif justice ya. Tapi artinya kalau misalnya anak-anak SD itu sebenarnya bisa, apa sih yang mereka tahu dari konteks soal keterpaparan di internet? Yang mereka tahu ya yang mereka lihat, yang mereka dapatkan. Karena tidak ada filtering, tidak ada kebijakan yang spesifik gitu ya untuk secara khusus misalnya kalau di sekolah, apakah sekolah menyediakan wifi? Itu kan kita nggak tahu Pak aksesnya di sekolah atau di kafe-kafe kan itu wifi gratis semua tuh. Banyak anak-anak kebanyakan begitu ya. Modal beli teh manis gitu, nongkrong di kafe, dapat akses gratis, tapi yang dilihat macam-macam. Nah ini kan juga terkait bagaimana kebijakan di sekolah, misalnya apakah mereka sekolah itu juga menerapkan filtering yang bagus gitu, karena filtering yang ada sebenarnya itu masih harus perlu ditingkatkan, karena banyak yang masih bisa dilihat. Terus kemudian kalau bicara soal hak korban, jadi sebenarnya kalau di internet ada right to be forgotten, hak untuk dilupakan. Ini sebenarnya masih jadi PR besar juga di konteks tatanan hukum kita, tapi di internasional sudah dijalankan dan konten-konten yang tadinya terdistribusi itu bisa dihilangkan untuk tidak mudah dicari. Jadi kontennya tetap ada di internet, tapi kalau di googling itu nggak akan kelihatan. Tapi kalau orang masih nyimpen linknya, bisa jadi akan muncul lagi. Orang masih nyimpan fotonya, bisa lagi disebar lagi. Salah satu teknologi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan database materi kekerasan seksual tadi Pak. Nah itu mekanisme di internasional child sexual abuse material database, itu konten-konten yang sudah ditemukan itu akan diidentifikasi, dicoding, dan itu akan menjadi database di internasional sehingga ketika itu dipublikasikan kembali di internet, itu bisa tertolak secara langsung. Nah itu salah satu keuntungannya kalau kita bisa punya hotline dan menerapkan mekanisme sistem pendataan untuk materi kekerasan seksual pada anak. Jadi ini sebenarnya sangat membantu. Nah teknologinya disediakan oleh Microsoft dan itu gratis. Nah tinggal kita menggunakan itu untuk bisa menerapkannya di Indonesia seperti apa. Ini mungkin PR bukan cuma Kominfo tapi juga semua komponen yang bergerak di isu perlindungan anak ya. Dan saya pikir ini satu peluang yang cukup signifikan karena sebenarnya itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk menghempang penyebaran konten-konten yang pornografi anak tadi gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Baik Pak Andi, terima kasih banyak ya paparannya tadi cukup ini. Memang kayaknya kita memang perlu mengadopsi tadi yang Bapak bilang ini ya soal MKSA ini ya Pak, agar nanti ketika ada lagi permunculan masalahnya nanti ditolak sistem atau gimana ya. Cuman kalau misalnya sudah tersimpan nih Pak, kayak misalnya di cloud tadi ya, atau misalnya tadi juga dipaparkan ada melalui Telegram gitu. Biasanya juga kalau di Telegram tuh kadang-kadang suka banyak video-video yang sure gitu ya, yang memang itu susah untuk di take down-nya atau gimana gitu ya. Sehingga muncul lagi seperti itu ya. Mungkin Bu Sari ada tanggapan nih Bu Sari dari Telegram atau apa gitu ya Bu Sari. Tadi sebenarnya kalau berbicara atau berdiskusi terkait internet itu kan memang susah ya Bu ya. Jadi kita sudah kita blokir di A, di B, di C, di D gitu. Itu kemudian dia bisa tumbuh atau dia cari link dari tempat yang lain gitu. Jadi bisa di Telegram si A, si B, si C gitu. Jadi memang apa ya, Kominfo juga sudah melakukan best effort ya terkait ini. Tapi kita juga akan terus improvisasi apa yang harus kita lakukan ya, karena sebenarnya juga report, regulasi, secara eksekusi juga sudah kita lakukan secara maksimal. Namun memang yang namanya internet itu kan konten itu kan mati satu bisa tumbuh 1000 gitu. Jadi memang yang bisa kita lakukan sebagai pemerintah dalam hal ini Kominfo, tataran substansi sudah, tataran hukumnya sudah, eksekusinya juga sudah. Memang perlu bantuan masyarakat juga untuk selalu report ya. Kita sudah teman-teman kita di lantai 7 di Kominfo itu juga di lantai 8 itu juga sudah maksimal ya untuk kemudian ada juga alat kita untuk crawling gitu. Jadi memang
Gimana ya Bu? Memang susah ya Bu ya untuk ini memutus gitu rantai ini gitu kan. Oke, baik, Iya, terima. sudah kita putus satu, kita putus 1.000, nanti bisa tumbuh dari jaringan yang lain 1.500 gitu. Jadi Muncul memang lagi. ini Ya. kejar-kejaran gitu. Mungkin di negara lain juga seperti itu ya. Baik. Memang itu efek dari pertumbuhan internet ya, efek Siap. negatifnya tadi. Baik Bu Sari. Terima kasih banyak Bu Sari. Mungkin Ya, Ya, sama-sama. tadi Mbak Vita sempat menyampaikan soal apa namanya di Telegram, di sosial media, Twitter dan segala macam gitu ya. Itu sebenarnya salah satu dari proses regenerasi dari konten tersebut, Mbak. Jadi kalau konten yang awal itu sudah ditemukan, itu bisa dipastikan sebenarnya tidak akan terdistribusi ulang kepada platform yang bekerja sama dengan Interpol atau dengan NCMEC atau dengan IWF gitu ya, karena sudah ada mekanisme secara global itu. Nah, biasanya konten itu diregenerasi ulang, dibuat ulang. Misalnya diedit gitu ya, terus akhirnya jadi dalam pengkodean database itu berubah lagi sehingga ditemukan sebagai konten baru. Ketika dilaporkan dia akan dikoding. Tapi sebenarnya mungkin apa ya Bu Sari, mungkin kita juga mungkin tidak perlu harus menyerah dengan kondisi teknologi, karena teknologi juga pasti akan ada lemahnya, dan tapi juga ada teknologi yang bisa kita gunakan. Jadi kalau seperti konten-konten pornografi anak itu ada namanya Project Arachnid. Project Arachnid itu dari Canada University. Jadi ada kampus di Kanada itu yang mengembangkan teknologi itu untuk menelusurin di mana konten-konten pornografi anak ini ada. Jadi kalau konten ini sudah ditemukan, sudah di database, kemudian dia menggunakan project itu, program itu untuk meng-crawling di mana. Nah ini mestinya mesin AIS juga harusnya bisa meniru itu Bu, gitu. Supaya ini kita bisa menjadi salah satu pioneering juga lah harapannya kita di Indonesia ya. Mungkin Project Arachnid itu salah satu, dan itu juga menggunakan mekanisme yang sistem database materi kekerasan seksual anak ya. Jadi kalau ya ada banyak beberapa teknologi yang lain sebenarnya bisa diterapkan, tapi artinya sebenarnya di luar sana sebenarnya sudah ada best practice yang kita sebenarnya perlu lihat, perlu pelajarin lah gitu ya. Ya silakan kalau misalnya materi kekerasan seksual pada anak database itu ya kita pelajarin dulu mana yang baik buat kita terapkan gitu. Karena mungkin ya keterkaitan soal data privasi, distribusi data itu kan kita punya mekanisme sendiri ya di Indonesia, dan kerahasiaan negara dan segala macam ini juga menjadi penting. Tapi prinsipnya adalah ketika itu ada satu hal yang bisa menguntungkan, mestinya kita sudah punya mekanisme sendiri. Jadi nggak mungkin lah kita Indonesia pasti bisa lah gitu ya, karena kita punya banyak anak-anak yang punya pengetahuan teknologi digital yang cukup tinggi gitu ya. Bahkan beberapa aplikasi kita juga sudah istilahnya sudah go public ke internasional gitu kan. Artinya kita secara teknologi sebenarnya cukup mampu gitu. Jadi tinggal bagaimana kita mendorong teknologi ini bisa kita terapkan untuk di Indonesia. Terima kasih banyak, tadi contoh baik juga ya dari universitas di Kanada ya Pak ya, mungkin bisa nanti diadopsi juga bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia. Oke, baik, karena memang waktunya masih 15 menit lagi, mungkin ada yang mau bertanya kembali atau nanti kami tutup untuk closing statement ya dari para narasumber, dari Pak Nahar, Pak Andi, kemudian ke Bu Sari, terkait nanti memang masih ada banyak lagi yang mau kita bicarakan, namun nanti bisa lewat doorstop gitu ya Pak ya. Dari Pak Nahar mungkin ada closing statement, kemudian Pak Andi, nanti ke Bu Sari ya Bu. Ya, yang pertama tentu kami mengingatkan semua orang gitu ya, semua lembaga untuk memastikan bahwa nilai-nilai positif gitu ya, kecanggihan teknologi, informasi gitu ya, lalu kemudian tadi pemanfaatan platform gitu ya, memanfaatkan misalnya media sosial itu tentu kita bisa terus manfaatkan dari sisi tadi positifnya. Jadi artinya tidak perlu alergi, tidak perlu takut, dan itu perlu terus dikembangkan. Hanya memang ini antisipasi terhadap dampak
yang tentu nanti akan berdampak kepada anak-anak kita yang sedang kita siapkan menuju Indonesia Emas itu tetap terjaga, sehingga upaya-upaya yang sedang dilakukan itu juga jangan kalah gitu ya. Jadi artinya bahwa ada keseimbangan antara sisi baik dan antisipasi terhadap bocornya sisi baik itu menjadi sisi negatif ini yang terus kita cegah, dan kita berharap kita bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang bisa meneruskan perjuangan bangsa ke depan. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Dilanjutkan Pak Andi, mungkin ada closing statement. Ya, kalau karena kami dari bagian masyarakat ya, satu hal yang memang selalu kita dorong adalah peran masyarakat seperti tadi Bu Sari sampaikan itu sangat penting. Bersih-bersih di internet itu penting. Itu artinya bersih-bersih itu ya kalau kita melihat ada yang nggak beres ya laporkan. Karena mekanismenya sebenarnya sudah disiapkan oleh platform-platform digital, kita tinggal melapor. Bahkan sudah ada aduan-aduan yang disiapkan ya, SAPA, aduan konten.id, kemudian patrolisiber.id. Itu kan sebenarnya mekanisme di Indonesia yang bisa kita gunakan untuk membersihkan dunia internet kita. Karena prinsipnya kalau kita melihat tidak melakukan, yang lain juga akan berpikir begitu. Jadi lebih baik kita berpikir, kita melakukan, yang lain juga akan melakukan. Dengan begitu akan membantu pemerintah kita sebenarnya untuk menganalisa ya, karena ketika laporan itu masuk akan membantu juga untuk menganalisis sebenarnya apa yang salah, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaikin, sehingga itu menjadi peran penting bagi sinergitas yang bisa dilakukan oleh masyarakat, komponen masyarakat. Nah, memang harapan kami dari komponen masyarakat memang sebenarnya pemerintah bisa lebih effort lah ya, mestinya lebih berupaya lebih kuat dalam hal ini dan tidak menyerah dengan kondisi dunia internet kita saat ini. Meskipun satu ditutup, banjirnya di sebelah, tapi ya itu situasi yang memang harus kita tanganin. Artinya real situasinya ada dan kita nggak bisa menghindar gitu, atau ya menyerahkan itu pada teknologi yang sudah kebablasan misalnya gitu. Tapi intinya ya tetap harus ada yang bisa kita lakukan. Jadi mungkin itu aja ya Mbak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Sari untuk closing statement-nya. Terima kasih. Kolaborasi semua KL untuk Indonesia Emas, untuk mencegah dan juga bersih-bersih perlu dukungan dari semua sektor. Dalam hal ini Kominfo juga, pemerintah spesifiknya Kominfo juga sudah melakukan berbagai upaya mulai dari instrumen hukum juga sampai ke eksekusi pemutusan akses. Itu perlu dukungan dari semua pihak, terutama juga dari masyarakat atau orang tua atau kita sebagai individu untuk report atau melakukan aduan. Kemudian di samping dari semua masyarakat, pemerintah, semua sektor, yang paling penting sebenarnya adalah tanggung jawab dari orang tua, kesadaran dari orang tua untuk memperhatikan tumbuh kembang anak, kemudian memperhatikan tidak memberikan bahwa tanggung jawab terhadap pengawasan terhadap anak itu terutama ada di orang tua, sehingga orang tua juga punya peran memiliki kesadaran bahwa internet itu memiliki dua sisi baik dan juga sisi gelap, sehingga dari sisi gelapnya kemudian bisa diminimalisasi ataupun dibatasi, kemudian dari sisi baiknya bisa lebih dikembangkan, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kami. Tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber pada hari ini yang keren-keren banget. Tadi udah memberikan data-data juga yang tentunya nantinya akan bisa kami ambil untuk bahan berita kami. Dari tadi yang saya ambil begitu ya, memang tidak hanya pemerintah ya Pak ya, lagi-lagi untuk memberantas ini, dan diharapkan juga nanti soal peta jalan peraturan presiden mengenai perlindungan anak untuk di ranah daring ini bisa selesai tahun ini gitu ya. Bukan hanya ujuk-ujuk yang terbaru dari kemarin ini, ada peraturan-peraturan yang lain yang sebenarnya tidak terlalu urgensi malah diteken begitu ya oleh
Presiden gitu ya. Dan ini memang harus menjadi concern kita bersama terkait isu perlindungan anak baik di ranah daring maupun di luring seperti itu ya. Iya, saat ini pembahasan kita kali ini di Media Talk Peta Jalan Perlindungan Anak di ranah daring sudah selesai. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.